Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Baik para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, karya Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah di pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan fasal ini. Sebelum kita nanti InsyaAllah di pertemuan berikutnya akan berpindah ke fasal yang baru. Kita sampai di halaman 201 bagi yang memegang bukunya. Maka di sini kembali Imam Zarnuji berpindah pembahasan di dalam pasal yang sama, pasal yang cukup panjang. Maka kali ini beliau terlebih dahulu membahas tentang rasa harap dan rasa takut ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa yanbaghi lil mu'mini alla yarjua illa min Allah taala wa la yakhafa illa minhu." Semestinya seorang mukmin dia berharap dan takut hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita beribadah kepada Allah itu mengumpulkan dua hal ini. Beribadah kepada Allah dengan rasa harap dan beribadah kepada Allah dengan rasa takut. Kita berharap kasih sayang Allah, kita berharap surga, kita berharap pahala di satu sisi, dan di sisi lainnya kita juga takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, takut kepada dosa, dan seterusnya. Sehingga kita mengumpulkan dua ini harus berimbang. Ya, makanya sebagian ulama memisalkan kita dalam beribadah kepada Allah itu seperti burung yang sedang terbang. Kepalanya itu adalah mahabbah. Kepala burung itu mahabbah, yaitu rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah karena rasa cinta. Lalu kedua sayap kanan dan sayap kiri ini, itulah dia al-khauf war raja, rasa takut dan rasa harap. Seperti dua sayap burung yang sedang dikepakkan, yaitu rasa takut dan rasa harap. Maka kita beribadah kepada Allah mengumpulkan hal ini. Dan tidak boleh ekstrim salah satunya. Harus mengimbangkan antara rasa cinta, rasa takut dan rasa harap. Ya, sekarang kita fokus ke rasa takut dan rasa harap saja terlebih dahulu, karena Imam Zarnuji menyinggung hal tersebut. Maka kita katakan tidak boleh ekstrim seseorang dalam hal rasa takut dan tidak boleh juga ekstrim dalam hal rasa harap. Di antara konsekuensinya adalah dalam kita mendidik anak, ya. Mendidik anak itu tidak boleh anak itu senantiasa dia diancam dengan rasa takut. Kalau kamu tidak sholat dapat dosa, kalau kamu tidak sholat nanti bisa disiksa, bisa masuk neraka dan seterusnya. Dihadirkan rasa takut pada diri anak. Ya, tidak boleh hanya satu sisi seperti ini saja. Akan tapi harus berimbang, anak itu juga harus dimotivasi dengan harapan-harapan, dengan ar-raja. Bagaimana caranya? Ya dimotivasi tentang surga seperti ini keindahannya. Kalau kamu sholat kamu bisa masuk surga demikian dan demikian. Orang-orang yang sholat mendapatkan ganjaran demikian dan demikian. Maka dia nanti akan berimbang antara rasa takut dan rasa harapnya. Nah, apa konsekuensinya kalau seorang itu kemudian dia ekstrim salah satu? Orang yang ekstrim terhadap rasa takut terlebih dahulu, ya, dia selalu mendominasi rasa takut di dalam dirinya. Maka konsekuensinya salah satu contoh nyatanya adalah kelompok yang dinamakan sebagai kelompok Khawarij. Orang-orang yang ekstrim dalam beragama, yaitu kelompok Khawarij. Orang Khawarij terkenal apa ciri mereka? Yaitu mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ini ciri-ciri Khawarij, kelompok ekstrim.
Kenapa bisa muncul anggapan seperti ini? Karena mereka memiliki rasa takut yang besar, sangat takut kepada Allah, sehingga mereka punya anggapan orang-orang yang melakukan dosa besar itu sudah terjerumus ke dalam kekufuran. Ya, oleh karena itulah zaman dulu, ya bukan zaman sekarang, orang-orang Khawarij itu kata Nabi SAW, ya ibadah kalian itu, ibadahnya para sahabat itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ibadah mereka. Ya, sampai jidat-jidat mereka hitam dalam mereka, karena mereka sangat panjang sholat malamnya, mereka sangat banyak bacaan Al-Qur'annya. Kan tapi kata Nabi SAW, tidak melewati kerongkongan mereka bacaan Al-Qur'an itu. Ibadah mereka sangat luar biasa karena mereka memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya disebutkan oleh Nabi SAW, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Anjing-anjingnya neraka. Ini contohnya. Kalau ekstrim salah satu, yaitu ekstrim rasa takut. Sebaliknya orang-orang kalau dia ekstrim terhadap rasa harap, rasa harapnya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga nanti bisa bermasalah. Ya, contoh nyatanya adalah para pelaku kemaksiatan. Betapa banyak orang yang dia terjerumus ke dalam kemaksiatan karena dia berharap kasih sayang Allah. Ya, tidak mengapa saya berbuat maksiat, tidak mengapa saya tidak salat, Allah kan Maha Pengampun. Ya, Allah kan Maha Pengampun. Allah kan kasih sayangnya lebih besar daripada kemurkaannya, ridhonya lebih besar daripada kemurkaannya, dan seterusnya. Dia sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menggampangkan untuk bermaksiat. Nah, maka seorang mukmin dia harus mengimbangkan antara dua hal ini dalam dia beribadah kepada Allah, berharap dan juga rasa takut. Dan tidaklah seseorang itu dia terjerumus ke dalam kesyirikan, bukanlah perbuatan syirik ketika orang itu dia beribadah berharap surga. Tidak juga seorang itu dia berbuat syirik ketika dia beribadah karena dia takut kepada neraka. Tidak. Ya. Tidak ada salahnya. Niatnya saya beribadah karena saya takut neraka atau karena saya berharap surga. Nah, ini contoh yang ketiga. Kemudian tadi kita menyinggung tentang rasa cinta. Orang-orang yang mereka ekstrim terhadap rasa cinta ini, rasa cinta kepada Allah. Kami beribadah kepada Allah karena cinta. Kami tidak takut terhadap surga, tidak berharap surga, dan tidak takut terhadap neraka. Pokoknya kami beribadah karena cinta kepada Allah. Ini juga salah satu contoh ekstrim. Makanya ada contoh konsekuensi contoh orang yang berlebihan dalam hal rasa cinta ini apa? Kalau antum semua pernah dengar doa, ya Allah, aku tidak pantas di surgamu, akan tapi aku tidak kuat berada di nerakamu. Pernah mendengar ini? Bait ini? Ini contoh beribadah kepada Allah hanya didominasi oleh rasa cinta. Aku tidak pantas di surgamu ya Allah, dan aku tidak kuat berada di nerakamu. Tidak demikian yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Iza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus." Jika kalian meminta kepada Allah, minta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ya, tidak kemudian minder, ya apa istilahnya, tidak percaya diri dalam berdoa itu. Ya, maka harus berimbang. Kemudian kata Imam Zarnuji, kita kembali lagi, wa yadhharu dzalika bi mujawazati haddi syar'i wa adamiha. Orang yang dia itu betul-betul dalam beribadahnya atau dalam kesehariannya memiliki rasa harap dan rasa takut kepada Allah, itu bisa terlihat dari ada atau tidaknya dia melanggar syariat. Artinya dia seberapa jauh dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman 'asa Allah ta'ala khaufan minal makhluq faqad khafa ghayra Allah ta'ala. Barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk, berarti dia takut kepada selain Allah. Artinya dia bisa terjerumus kepada kesyirikan. Orang yang dia bermaksiat karena takut kepada makhluk, berarti dia telah takut kepada selain Allah dan bisa tergolong dalam perbuatan syirik.
فإذا لم يعص الله تعالى لخوف المخلوق وراقب حدود الشرع فلم يخف قال الله تعالى. Adapun jika dia tidak durhaka kepada Allah karena takut kepada makhluk dan masih memperhatikan batasan syariat, maka dia tidak dianggap takut kepada selain Allah. Ya, jelas perbedaannya. Yang pertama tadi, dia berbuat maksiat karena motivasinya makhluk, dia takut kepada makhluk, rela dia bermaksiat, maka ini bisa tergolong kepada kesyirikan. Adapun yang kedua, dia tidak jadi bermaksiat karena takut kepada makhluk. Tidak jadi bermaksiat karena takut kepada makhluk, kata seperti ini kata Imam Zarnuji, maka dia tidak dianggap takut kepada selain Allah. Dan dia tetap dianggap takut kepada Allah Ta'ala. Wa kaza fi janibil raja. Demikian juga dalam pembahasan rasa harap. Ya, tadi pembahasan contohnya rasa takut, ini pembahasannya adalah untuk kasus rasa harap juga demikian. Dan rasa takut itu merupakan ciri utama para penuntut ilmu. Ya, rasa takut merupakan ciri utama para penuntut ilmu. Prinsipnya yang disebutkan oleh sebagian salaf mengatakan, man kana billahi a'rafu kana lillahi akhwafu. Semakin seseorang itu mengenal Allah, maka semakin dia akan takut kepada Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ilmu tentunya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita bertambah ilmu kita, semakin kita kenal dengan Allah, maka akan semestinya bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Lihat bagaimana Allah mengaitkan antara ilmu dan rasa takut. Sehingga semestinya saya katakan tadi, rasa takut merupakan ciri utama dari para penuntut ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu dikatakan sebagai ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah rasa takut kepada Allah dikatakan sebagai ilmu. Maka maksudnya apa? Hakikat dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini evaluasi untuk kita semua. Sudahkah kita semakin sering kita hadir ke pengajian, semakin banyak buku yang kita baca, sudahkah semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena esensi dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah semestinya para penuntut ilmu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma inni as'aluka khasyataka fis-sirri wal 'alaniyah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu rasa takut dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan di hadapan orang banyak. Ya Allah, aku bermohon kepadamu rasa takut kepadamu. Ya, aku bermohon kepadamu rasa takut kepadamu fis-sirri wal 'alaniyah, baik dalam kondisi sendiri ataupun dalam kondisi di hadapan orang banyak.
Lihat bagaimana Nabi SAW juga memohon rasa takut kepada Allah dalam kondisi sendiri, ya. Karena memang inilah yang lebih berat bagi kita semua, terkhusus di zaman sekarang, ketika seorang dia bersendirian dengan handphonenya, bersendirian dengan internet, begitu terbuka dunia bagi dia, hanya dalam satu genggamannya, hanya dengan jempolnya dia bisa membuka apapun yang dia ingin buka. Maka apa yang membatasi dia kecuali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, semestinya kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa tersebut agar kita diberikan rasa takut, baik ketika kita sendirian ataupun di hadapan orang banyak. Baik, sekarang kita berpindah topik lagi. Imam Zarnuji, kata beliau, وينبغي لطالب العلم أن يعد ويقدر لنفسه تقديرا في التكرار. Hendaknya penuntut ilmu itu menghitung dan memperkirakan untuk dirinya berapa jumlah yang perlu dia lakukan, berapa jumlah pengulangan pelajaran yang perlu dia lakukan. Ya, saya ulangi, hendaknya para penuntut ilmu dia menghitung dan memperkirakan untuk dirinya jumlah pengulangan pelajaran yang perlu dia lakukan. Fa innahu la yastaqirru qalbuhu hatta yablugha zalikal mablagh. Karena pelajaran tidak akan melekat di hatinya sampai dilakukan pengulangan dengan jumlah tersebut. Ya, sehingga balil insanu ala nafsihi basirah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, manusia itu menjadi saksi atas diri dia sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah, manusia menjadi saksi atas diri dia sendiri. Ini contohnya, ya. Antum semua yang tahu tentang kondisi antum semua, ya. Anda semua yang tahu tentang kondisi Anda. Apakah Anda tipikal orang yang hafalannya kuat seperti Imam Bukhari, ataukah orang yang hafalannya sangat mudah untuk menguap dan sangat mudah untuk hilang? Maka kalau semakin cepat, ya, Anda merasa diri Anda adalah orang yang gampang lupa, gampang menguap itu hafalan, maka kata Imam Zarnuji tadi, hendaknya diperkirakan, kira-kira dengan kemampuan saya seperti ini, saya itu perlu mengulang-ulang pelajaran itu sampai berapa kali, ya, sampai berapa kali. Disebutkan oleh oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin, kata Syekh Abdullah Al-Jibrin, sebagian salaf itu mereka membaca sebuah hadis atau membaca sebuah bab itu sampai mengulangnya sampai 100 kali. Ada yang membaca hadis dan membaca sebuah bab sampai 100 kali agar bisa hafal tentang hadis tersebut. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin. فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخِرُ قَلْبُهُ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ. Ya, karena pelajaran tidak akan melekat di hatinya sampai dilakukan pengulangan dengan jumlah tersebut. وَيَنْبَغِي وَالتِّكْرَارِ أَنْ يُكَرِّرَ سَبَقَ الْأَمْسِ 5 مرات. Hendaknya penuntut ilmu itu mengulangi materi pelajarannya yang kemarin itu sebanyak 5 kali. Ini hanya permisalannya, tidak saklek harus 5 kali. Ini contoh, diberikan contoh untuk memberikan permisalan. Contoh dari Imam Zarnuji, kalau pelajarannya kemarin itu diulang sebanyak 5 kali. Wa sabaqal yawm allazi qabla al-ams 4 marrat. Pelajaran kemarinnya lagi, yaitu kemarin lusa, itu sebanyak 4 kali. Wa sabaqal allazi qablahu 3. Pelajarannya sebelumnya lagi 3 hari yang lalu itu diulang sebanyak 3 kali. Wallazi qablahu 2. Sebelum pelajaran sebelumnya lagi 4 hari yang lalu diulang 2 kali. Wallazi qablahu 1. Dan pelajaran yang hari sebelumnya lagi, yaitu hari kelima, itu diulang sebanyak 1 kali. Fahaza ad'a ila al-hifdzi. Yang seperti ini membantu menguatkan hafalan dan pengulangan. Ya, membantu untuk menguatkan hafalan. Maka ini contohnya saja. Ya, bagaimana Imam Zarnuji dia menganjurkan masing-masing kita nilai diri kita sendiri, seberapa banyak sih saya itu harus mengulang pelajaran sampai bisa melekat di hati kita.
Wa yanbaghi alla ya'tada al-mukhafata fi at-tikrar. Hendaknya dia tidak membiasakan pengulangan dengan suara yang lirih. Ya, seorang itu dia dianjurkan di sini kalau ingin mengulang pelajarannya diulang dengan suara yang keras. Di anna darsa wa takrara wa yanbaghi an yakuna bi quwwatin wa nashat. Belajar dan mengulang-ulang itu sebaiknya dilakukan dengan keras dan penuh semangat. Wala yajhar jahran yujhidu nafsahu kay la yanqati'a 'an at-tikrar fa khairul umuri awsatuha. Namun jangan sampai berteriak terlalu keras hingga memberatkan diri agar pengulangannya tidak terputus. Sebab sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Pertengahan, tidak terlalu lembek, tidak terlalu pelan, dan juga tidak sampai berteriak. Ya, oleh karena itulah kita dapati kalau ada yang pernah memperhatikan di pondok-pondok tahfidz itu, kalau anak-anak sedang menghafal itu seperti suara dengung lebah ya. Bagaimana mereka bersemangat untuk menghafal di masjid di waktu-waktu yang memang dikhususkan untuk menghafal. Ya, sampai mereka berteriak menghafal itu. Memang demikian dianjurkan oleh sebagian ulama. Ya, namun perlu lihat sikon juga ya. Kalau pagi hari misalnya di masjid umum, bukan masjid pondok tahfidz, ya, masjid umum, masjid kampung, yang dianjurkan adalah pelan-pelan. Jangan sampai kemudian kita murojaah atau hafalan Al-Quran kita, atau kita sedang mengaji mengganggu orang yang lainnya. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan mengganggu orang yang sedang berzikir atau orang sedang beribadah dengan bacaan Al-Quran kita. Ya, kalau kasusnya di rumah mungkin lebih lapang ya. Di rumah kita sendiri ingin memurojaah sambil dibaca dalam kondisi keras maka tidak masalah. Hukiya anna Aba Yusuf rahimahullah kana yuzakirul fiqha ma'al fuqaha biquwwati wan nashad. Diceritakan bahwasanya Abu Yusuf pernah bermuzakarah ilmu fikih bersama para fuqaha dengan giat dan penuh semangat. Wa kana sihruhu 'indahu yata'ajjabu fi amrihi. Salah seorang kerabatnya yang hidup bersamanya amat heran dengan kondisinya. Wa yaqul, dia berkata, ana a'lamu annahu ja'i'un munzu 5 ayyam wa ma'a dzalika yunaziru bi quwwatin wa nashad. Saya tahu bahwasanya Abu Yusuf itu sudah kelaparan sejak 5 hari yang lalu. Meskipun demikian, dia tetap berdiskusi dengan giat dan penuh semangat. Maka di sini ada beberapa pelajaran ya yang disampaikan oleh Imam Zarnuji. Yang pertama adalah hendaknya penuntut ilmu itu bersemangat untuk menghafal ilmu ya. Hendaknya yang pertama para penuntut ilmu bersemangat untuk menghafal ilmu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hafizna qalilan wa qara'na katsiran. Fantafa'na bima hafizna aktsar min intifa'ina bima qara'na. Ini perkataan yang sangat bagus kata beliau. Dulu ketika kami masih muda, kata Syekh, maksudnya diri beliau sendiri. Dulu ketika kami masih muda, kami sedikit menghafal, akan tapi sangat banyak membaca. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau masih menuntut ilmu. Ya, ketika kami masih muda, masih menuntut ilmu, sedikit menghafal dan sangat banyak membaca. Fantafa'na bima hafizna. Akan tapi ternyata setelah beliau sudah lebih tua, kata beliau, yang kami dapati, apa yang kami hafal tersebut itu jauh lebih bermanfaat daripada apa yang kami baca. Ya. Ketika muda beliau sedikit menghafal, banyak membaca. Ternyata setelah tua yang didapati apa? Yang sedikit yang dihafal tadi itu jauh lebih banyak manfaatnya daripada yang beliau baca yang banyak tadi. Sehingga ini menunjukkan betapa pentingnya
seorang penuntut ilmu itu untuk menghafal ilmu. Yang menghafal Al-Quran tentunya yang pertama, menghafal hadis, menghafal matan-matan kitab-kitab para ulama. Ini yang pertama, ya. Jadi pentingnya seorang penuntut ilmu dia untuk menghafal. Kemudian yang kedua adalah tadi sebagaimana disinggung Imam Zarnuji, pentingnya dia untuk mengulang-ulang hafalannya. Ya, memurajaah ditentukan sampai berapa kali perlu diulang. Karena yang namanya ilmu itu hidup dengan dimurajaah. Ilmu akan hidup dengan dimurajaah, diulang-ulang. Makanya sebagian ulama ketika membahas tentang murajaah itu membawakan hadis Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW itu kalau menyampaikan sesuatu beliau mengulangnya sampai 3 kali. Ya, dalam banyak hadis kita dapati Nabi SAW itu mengulang sabda beliau sampai 3 kali. Apa tujuannya, kata Anas bin Malik? Agar orang-orang itu lebih paham, ya, agar para sahabat itu lebih paham dan tentunya akan lebih mudah dihafal. Itulah kenapa hikmahnya Nabi SAW itu mengulang-ulang perkataan beliau sampai 3 kali. Kemudian kita lanjutkan halaman 205. Wa yanbaghi alla yakuna li talibil ilmi fatratun fa innahu afatun. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak mengalami futur. Apa futur? Yaitu patah semangat. Patah semangat ketika belajar atau frustasi. Karena hal itu termasuk sebagai afat, yaitu termasuk sebagai penyakit bagi penuntut ilmu. Ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala yaqul, guru kami yaitu Syekhul Islam Burhanuddin pernah mengatakan, innama ghalabtu syurakai bi anni la taqa'u lil fatratu fit tahsili. Aku bisa menang atau aku bisa melebihi teman-teman penuntut ilmuku karena aku tidak pernah futur, tidak pernah patah semangat dalam mempelajari ilmu. Wa kana yuhka 'an Syekh al-Asbijabi annahu waqa'a fi zaman at-tahsil wa ta'allumihi fatratun 12 sanah bil khilabil mulk. Dikisahkan bahwasanya Syekh Al-Asbijabi bahwa proses belajar mengajar yang dia ikuti mengalami kevakuman sampai 12 tahun. Ya, berhenti belajar sampai 12 tahun. Karena terjadi perubahan di pemerintahan di negerinya. Fa kharaja ma'a syarikihi fil munazarati ila haitsu yumkinuhuma al-istimraru fi talab al-ilmi. Wazalla yadrusanihi ma'an. Lalu apa yang dia lakukan? Dia keluar bersama seorang temannya untuk berdiskusi sehingga pencarian ilmu keduanya tetap bisa berjalan dengan cara belajar bersama. Walam yatruka al-julusa lil munazarati 12 sanah. Mereka setiap hari duduk untuk belajar bersama dan hal itu mereka lakukan selama 12 tahun. Fasara syarikuhu Syekhul Islam li Syafi'iyyin wa kana huwa Syafi'iyyan. Maka akhirnya dia jadilah sebagai Syekhul Islam bagi pengikut mazhab Syafi'i dan dia memang bermazhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir kata beliau di sini, makana ustazuna Syekh Al-Qadi Al-Imam Fakhrul Islam Qadi Khan yaqul. Guru kami Syekh Al-Qadi Al-Imam Fakhrul Islam Qadi Khan berkata, ينبغي للمتفقه أن يحفظ كتابا واحدا من كتب الفقه دائما. Orang yang mendalami ilmu fikih hendaknya dia selalu menghafalkan satu kitab tentang fikih saja. Daiman, ya, senantiasa dia melakukan hal tersebut. Fayatayassara lahu ba'da zalika hifdzu ma sami'a min al-fiqh. Supaya setelah itu dia mudah menghafalkan pelajaran fikih yang dia dengarkan. Maka di sini pelajarannya adalah tentang penyakit futur, ya, penyakit futur yang terkadang itu menimpa kita semua, menimpa para penuntut ilmu. Tiba-tiba hadir rasa malas untuk belajar, ya,
Bahkan tidak hanya dalam belajar, dalam beribadah juga kadang-kadang muncul futur. Yang pertama terkait futur yang perlu kita ketahui adalah pasti kita semua mengalami futur, ya. Bukanlah definisi orang yang istiqomah itu orang yang tidak mengalami futur, tidak. Orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang ketika dia futur, dia tidak sampai melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi orang yang istiqomah. Bukan istiqomah itu selalu semangat, tidak pernah kendor semangatnya, tidak. Pasti kita semua ada masa-masa kendornya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada sahabat beliau Hanzalah, sa'atan ya Hanzalah. Masing-masing itu ada waktunya. Terkadang kita semangat, terkadang kita tidak semangat. Ya, seandainya kata Nabi SAW, seandainya kalian selalu memiliki semangat seperti ketika berada di sisiku, maka para malaikat akan turun menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di kasur-kasur kalian. Seandainya seseorang itu imannya selalu kuat, akan turun malaikat menyalami kita. Akan tapi kata Nabi SAW, sa'atan, ada masanya. Ya, ada masanya semangat, ada masanya semangat itu memang kendor. Ya, sehingga yang namanya istiqomah itu adalah seseorang ketika dia tidak semangat, dia tetap mengerjakan hal-hal yang wajib, tidak sampai dia bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi sebagian majelis dia tinggalkan, ya. Lagi semangat setiap hari ikut pengajian, ikut dars. Tapi tiba-tiba datang futur bagi dia sehingga dia harus mengurangi 1-2 pengajian. Bisa jadi semangat itu terkadang dia harus meninggalkan salat-salat sunnah, ya, karena lagi tidak semangat. Salat rawatibnya tidak seperti biasanya. Biasanya full biasanya kalau lagi semangatnya. Akan tapi tidak sampai dia kemudian karena lagi futur nih tidak ikut salat 5 waktu, ya, tidak mengerjakan salat 5 waktu. Tidak demikian, ya. Yang wajib-wajib tetap harus dikerjakan. Itu yang pertama. Yang namanya futur itu pasti menimpa kita semua. Nah, yang kedua, meskipun itu pasti menimpa kita semua, yang harus kita upayakan adalah menghindarinya, ya. Kita tetap harus mengupayakan untuk menghindarinya. Sehingga kalau memang datang futur itu, kita bisa segera kembali lagi. Kita tahu ini tanda-tanda futur, bagaimana caranya bisa kembali lagi. Ya, ada banyak sebenarnya faktornya kenapa seorang itu bisa terjerumus ke dalam futur, ya, terkhusus dalam menuntut ilmu. Akan tapi yang ingin saya garis bawahi, ada 2 hal kenapa seorang itu bisa futur, terkhusus dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah keikhlasan yang mulai berkurang dalam menuntut ilmu, ya, keikhlasan yang mulai berkurang. Maka kalau Anda mulai merasa semangat mulai mengendor, coba dievaluasi lagi hatinya, niatnya sudah benar atau belum. Karena prinsipnya sebagaimana kata Imam Malik, ma kana lillahi abqa, ma kana lillahi abqa. Sesuatu yang dia dilakukan ikhlas karena Allah, dia akan langgeng, dia akan kekal. Ya, sesuatu yang dia lakukan ikhlas karena Allah, dia akan kekal. Termasuk dalam aktivitas kita mencari ilmu. Kalau kita betul-betul selalu bisa menghadirkan niat lillah ta'ala, maka akan langgeng aktivitas kita mencari ilmu itu, ya, akan kita bisa istiqomah. Semangat itu akan langgeng adanya pada diri kita. Sehingga yang pertama adalah sebabnya berkurangnya keikhlasan. Yang kedua adalah sebab utama kenapa seorang itu dia bisa futur, karena dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Dosa dan maksiat yang dikerjakan. Karena dosa dan maksiat bisa menggelapkan hati, bisa menghitamkan hati, bisa mengeraskan hati. Sebagaimana sudah kita bahas, ya, kalau seorang sudah hatinya gelap, akan berat bagi dia untuk melakukan kebaikan. Kalau hati seorang itu sudah gelap, sudah hitam, bagaimana mungkin ilmu bisa masuk ke dalam hatinya? Ya, sehingga itulah kenapa
Sebagian orang kemudian dia terasa berat untuk hadir di majelis ilmu. Kemudian yang terakhir, ya nasihat saya pribadi, seberapapun kita futurnya dalam kita menuntut ilmu, upayakan jangan sampai lepas sama sekali dari majelis ilmu. Jangan sampai lepas dari majelis ilmu, seberapapun futurnya. Tetap upayakan untuk hadir. Kalau perlu dikurangi, tidak masalah dikurangi ketika futur, ya. Kurangi misalnya jadwalnya rutin, biasanya setiap hari ada dalam sepekan, atau hadir setiap hari dalam sepekan. Karena kita lagi futur, kita kurangi mungkin 1 kali atau 2 kali saja dalam 1 pekan, ya 1 atau 2 majelis saja yang kita hadiri. Maka jangan sampai lepas sama sekali dari majelis ilmu meskipun sedang futur. Kenapa? Karena 2 hal. Yang pertama, ilmu itu sendiri yang akan membantu seseorang itu keluar dari futur dia. Ilmu yang kembali akan menyemangati dia. Ketika dia mendengarkan ilmu di majelis ilmu, mudah-mudahan akan kembali semangatnya, sehingga dia bisa kembali pulih secara bertahap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di majelis ilmu kita akan berkumpul dengan teman-teman yang soleh, yang mudah-mudahan kemudian bisa mengobati futur tersebut. Tidak secara langsung kita menerima nasihatnya, mudah-mudahan dengan kita melihat mereka orang-orang yang bersemangat dalam belajar, orang-orang yang bersemangat dalam beramal, mudah-mudahan ini bisa memotivasi seseorang untuk kembali dari futurnya. Ya, sehingga pesan saya sekali lagi, seberapapun futur kita, upayakan jangan lepas sama sekali dari majelis ilmu. Baik, demikian yang kita baca. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pasal ini. Di pertemuan berikutnya kita tinggal 1 pertemuan apa 2 pertemuan lagi, 1 atau 2 lagi ya sebelum Ramadan. Ya insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas pasal yang baru. Demikian, kalau ada pertanyaan kita jawab nanti setelah azan. Kalau tidak ada mungkin tidak kita lanjutkan nanti setelah azan. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Dipelajari. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya jawab dengan keterbatasan ilmu saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.